Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat siang untuk semuanya ya di kesempatan hari ini. Ini tepat tanggal 1 Juli 2020 dalam rangka Hari Bayangkara ke-74. Tentunya selamat ulang tahun untuk Bayangkara. Dan dengan mengangkat tema Kamtibnas Kondusif, Masyarakat Produktif, Pramesnet menggelar webinar ini dengan tema peran kepolisian dalam fase new normal. Pramesnet ini terdiri dari 4 radio, Radio Pramusuara 103,9 FM Lamongan, Radio Ronggo Hadi 97,8 FM Lamongan, Radio Bahana 104,5 FM Ngawi, dan Radio Rasi 90,6 FM Magetan. Perkenalkan saya Arik, di sini saya sebagai moderator dalam acara webinar di kesempatan hari ini. Dan untuk narasumber kita sapa dulu. Selamat siang AKBP Festo Ari Permana, SIK selaku Kapolres Magetan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan juga Ibu Ibda Ambarwati, ini mewakili Kapolres Ngawi ya, selaku Kanit Bintipmas Satbinmas Polres Ngawi. Dan di kesempatan kali ini mengenai tentang Hari Bayangkara ke-74, ini yang sudah diselenggarakan mungkin tadi pagi. Ini upacara pun juga dilakukan secara virtual seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Ini live streaming di Gedung Bareskrim Polri. Dan untuk di kesempatan hari ini, kawan-kawan kita yang ada di Radio Bahana dan juga Radio Ngawi, selamat siang juga untuk sudah melakukan streaming. Anda juga bisa melakukan streaming, dan para hadirin ya yang ikut webinar di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Bapak Festo Ari Permana, SIK selaku Kapolres Magetan. Selamat siang Mbak. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang, apa kabar? Oke, karena memang ada sedikit kendala, jadi selamat siang Bapak Festo Ari Permana. Selamat siang Mbak. Sedikit kita mengetahui visi ya, CV dari AKBP Festo Ari Permana yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 4 Direskrimsus Polda Jatim, ini resmi menggantikan AKBP Muhammad Rifai sebagai Kapolres Magetan pasca serah terima jabatan di Mapolda Jawa Timur. Selamat siang Bapak, selamat hari jadi Bayangkara ke-74. Selamat siang, terima kasih. Ya. Bapak Festo bisa mendengar suara saya? Bisa. Dengaran jelas. Silakan Pak, ini mengenai HUT Bayangkara ke-74, kegiatan apa sih yang sudah dilakukan khususnya di daerah Magetan? Baik, untuk kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara
ke-74 kegiatan yang dilaksanakan lebih condong kepada sosial sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa kita yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Iya. Karena memang di masa pandemi seperti ini pun semuanya dilakukan secara virtual ya Pak ya. Betul. Presiden Jokowi tadi pagi juga melakukan hal yang sama ini mengenai tentang hari jadi Bayangkara ke-74 di kesempatan hari ini. Ini untuk yang ada di Magetan Pak khususnya, kalau kegiatan-kegiatan seperti untuk hal-hal yang sudah dilakukan seperti sebelumnya mengenai tentang HUT ini sendiri, ini apa aja sih? Kalau di tahun ini mungkin kita tanpa menghilangkan makna dan momentum untuk peringatan Hari Bayangkara, kita lebih menyesuaikan dengan situasi kondisi pandemi COVID-19. Kalau misalnya yang tahun-tahun sebelumnya mungkin akan lebih meriah dengan kegiatan masyarakat yang menghadirkan masyarakat langsung dalam peringatan-peringatan Hari Bayangkara, namun di tahun ini kita meminimalisir jumlah masyarakat, memberdayakan teknologi informasi dengan melakukan upacara secara virtual, ziarah kita batasi seminimal mungkin, yang mengikuti bakti sosial langsung kita antar ke door to door seperti itu. Iya, ini kegiatannya pastinya cukup menyita waktu ya Pak ya. Iya. Ini kalau bicara tentang kegiatan sosial ini pasti banyak sekali. Bahkan tanggal 1 yang bertepatan dengan HUT Bayangkara ini sendiri, khususnya di Magetan, Pak. Ini seperti mungkin bakti sosial Polri, ada juga mengenai tentang SIM gratis yang lahir pada tanggal 1 Juli ini. Apakah juga kegiatannya ini juga nggak jauh beda Pak dengan di beberapa daerah juga? Sama dengan satuan wilayah lainnya di Polres sama kegiatan tentang SIM gratis ini. Cuman mungkin teknisnya agak berbeda. Mungkin di tempat kami di Magetan SIM gratis ini tidak mengurangi dari untuk prosesnya tetap dilaksanakan. Jadi kita mengundang yang lahir pada tanggal 1 Juli yang sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan baik itu pendaftaran, teori, praktek, sehingga pada hari ini yang lulus dan memenuhi kualifikasi kita berikan SIM secara gratis. Sayang ya, saya lahirnya nggak tanggal 1 Juli nih Pak. Oh iya. Iya. Kita beralih dulu, geser dulu ke Ngawi dulu ya Pak ya. Pak Profesor, nanti kita lanjutkan lagi. Selamat siang Ida Dian Ambarwati, ini adalah mewakili Kapolres Ngawi. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Ibu Dian. Ibu Dian bisa dengar suara adik di sini? Iya, selamat siang Ibu. Saya kurang dengar ya suaranya ini. Gimana Pak? Ya, selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Mbak. Selamat siang Bapak AKBP Festu Adi Permana. Mohon izin Bapak Kapolres ada kegiatan, jadi juga ada kepada saya selaku kanit prinsipal.
Iya, Ibu, ini kegiatan mengenai tentang HUT Bayangkara ke-74, khususnya di Ngawi ini Bu. Ini gimana ini? Kegiatannya apa saja? Ibu, ini kegiatan mengenai tentang HUT Voting ya, Pak. Bayangkara ke-74, khususnya di Ngawi ini Bu. Ini gimana ini? Kegiatannya apa saja? Kegiatannya selama ini sama dengan polres-polres yang lain, Mbak ya. Pembagian baksos, pembagian masker, ya, baksos dari pintu ke pintu, yaitu berupa sembako dan juga pembagian masker ya untuk masyarakat kemarin di tempat-tempat ya kan, di pasar-pasar, di terminal, di pangkalan ojek, tukang beca, terus pembagian baksosnya berupa sembako. Kita merambah ke yang ini kurang mampu ya kan, banyak kurang lebih ada hampir 600 sembako kemarin serentak dari Polres Ngawi secara serentak di seluruh Indonesia kembali dalam rangka Hari Bayangkara tanggal 26 Juli kemarin, hari Jumat. Terus ziarah juga secara terbatas, terus upacaranya secara virtual tadi baru dilaksanakan untuk memperingati Hari Bayangkara 1 Juni. Iya, Ibu, ini kegiatan seperti kegiatan-kegiatan sosial ya di masa pandemi COVID-19 ini, salah satunya mungkin tadi adalah ada kampung tangguh. Ini apakah sarana seperti lainnya Bu, seperti kantor atau mungkin tempat-tempat lainnya juga? Ini karena memang cukup banyak ya dari masyarakat, khususnya masyarakat Ngawi yang juga berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 ini sendiri. Di Ngawi Bu, ini kegiatan lainnya yang memang berkaitan untuk pencegahan COVID-19 yang mengajak masyarakat Ngawi. Oh iya, ini kemarin dalam rangka Hari Bayangkara, Ngawi juga diadakan lomba kampung tangguh ya, di Ngawi. Iya. Oke, kampung tangguh ya salah satunya. Ini juga menjadi satu hal yang cukup menarik di masyarakat Ngawi tentunya ya Bu ya. Bawaan dari Polres ini ya kan, dari Polres Ngawi sendiri selain himbauan memberikan penyuluhan, pembinaan bahwa bahaya COVID-19, dan kita apabila kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap sholat. Iya. Ini kita Hari ada kampung tangguh Semeru itu dilombakan. Tadi juga dikasih juga untuk memperingati ini, jadi biar semangat. Jadi bagaimana kampung itu misalnya tidak cepat menyebar untuk COVID-nya. Ya, jadi dari kampung itu dia mau masuk tuh didata dulu. Tamu kayak masuk rumah nggak ya, ditanya dulu dari mana, keperluannya apa, terus standar kesehatannya dilihat dulu, ditesgan. Kalau dia tamu atau penting sekali yang di kampung itu kita ditelepon, jadi dia datang ke posko ya kan, jadi dia datang ke posko, tamunya diketemukan di situ, keperluannya apa. Kalau keperluannya mendesak kita temu, tapi kalau tidak temu ya dia suruh balik. Kalau Grab ini barang-barang itu Mbak ya, kalau tidak bisa barang itu kita dulu kita disemprot disinfektan, terus yang beralamat atau yang menerima barang kiriman itu kita panggil, kita telepon, setelah terimakan di posko kampung tangguh. Jadi di Ngawi sementara ini ada 29 kampung tangguh, dan juga merambah sudah ini Mbak, ada pasar tangguh
supaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Iya. Tangguh juga di sini, terus ada inovasi untuk kampung sama antara ini sama perintis. Merambah ke industri tangguh. Jadi bagaimana Polri Semawi meminimkan penyebaran dari COVID-19. Jadi tiap-tiap kampung, tiap-tiap industri, tiap-tiap supermarket, asrama, pondok pesantren, bagaimana upaya Polri supaya COVID-19 tidak menyebar. Jadi kita hanya disiplin adalah vaksin. Jadi kita harus hidup sehat. Kemana wajib memakai masker. Tindakan dari kita untuk mengimbau kepada masyarakat yang ada, dan juga bawa selalu hand sanitizer. Jadi kalau setelah transaksi atau membayar atau berbelanja atau ada keperluan apapun tidak ada air dan sabun yang mengalir, sabun dan air yang mengalir ya Mbak ya, dia COVID-19. Terpaksa kita kalau bisa tuh menghimbau juga memakai dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Setelah uang itu gratis. Itu Mbak ya, sementara ini kita lakukan himbauan kepada masyarakat seperti itu. Iya, baik. Karena memang peran masyarakat juga harus gotong royong ya Ibu ya untuk pencegahan COVID-19 ini. Nah, ini saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Kapolres Lamongan, Bapak Harun AKBP Harun SIK SH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Iya, untuk hari ini kita secara virtual, tentunya sebelumnya HUT Bayangkara ke-74 Hari Bayangkara ke-74. Nah, ini peringatan yang tadi pagi Bapak, ini Pak Presiden Jokowi juga secara virtual. Karena memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ini di masa pandemi seperti ini, tentunya khususnya untuk warga Lamongan. Ini apa saja sih Pak kegiatannya? Baik, pendengar, untuk di Kabupaten Lamongan sendiri kita bersinergi dengan elemen yang lain, jadi Polres Lamongan, kemudian bekerjasama dengan Polkim 0812 Lamongan, juga dengan Pemda Kabupaten Lamongan, kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan kegiatan terutama terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Karena memang tahun ini adalah tahun Hari Bayangkara ini terkait dengan COVID-19. Iya. Jadi kegiatan kita pun kita isi dengan pelaksanaan pencegahan terkait penyebaran COVID-19. Salah satunya ada beberapa kegiatan yang sudah kita rancangkan dari awal. Ada kita laksanakan bakti sosial. Bakti sosialnya kita serentak dari Polres, kemudian Polsek, semuanya kita laksanakan. Tujuannya ini untuk bisa dampak ekonomi terhadap COVID-19 ini yang juga mengenai oleh masyarakat. Dampaknya. Karena COVID-19 itu banyak sekali dampaknya. Salah satunya ekonomi. Kita juga mengisi dari situ, kita laksanakan bakti sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Contoh seperti teman-teman pajak, kemudian ada karyawan yang dirumahkan, itu juga menjadi perhatian kita. Karyawan dirumahkan, kita data beberapa perusahaan yang memang ini operasionalnya lagi dikurangi sehingga mengurangi jumlah karyawannya. Ini juga rentan juga. Akhirnya kita berikanlah bakti sosial itu untuk sasarannya mereka ini. Juga kepada para penggiat yang lainnya, penggiat industri kreatif, kemudian juga pada teman-teman yang bersinergi, kita juga sama-sama mencari mana orang yang berhak untuk bisa mendapatkan itu. Kemudian
Kita juga melaksanakan dari sana kepada para senior-senior kita, saudara yang telah lama yang sudah pensiun. Bareng untuk bisa melaksanakan pendisiplinan kepada masyarakat terkait masker. Jadi kita pembagian gratis ya Pak ya? Iya, pertama kita cek dulu. Kalau memang masih belum kita kasih, kita kasih. Kalau udah pakai? Sudah kasih, udah pakai silahkan. Nah, langsung kemudian kita tidak hanya berhenti di situ. Besoknya lagi. Kalau memang masih lagi kita suruh untuk ulang. Itu tahapan yang keduanya. Kalau memang sudah kita kasih kemudian masih lagi nanti bisa-bisa kalau kita kasih terus Mbak, bisa-bisa orang datang pura-pura nggak pakai masker, padahal punya masker. Akhirnya kita minta untuk bisa kembali ke pulang untuk memakai maskernya lagi, mengambil masker untuk jalan. Jadi kita berikan pemahaman pendisiplinan kepada masyarakat untuk menggunakan masker di luar rumah. Luar rumah harus menggunakan masker. Kemudian ada juga pembagian SIM gratis bagi yang lahir di 1 Juli. Jadi ini kita buat program yang menarik SIM gratis masyarakat yang belum punya lahir yang lahir tanggal 1 Juli silakan untuk membuat kita buat gratiskan. Begitu juga yang perpanjangan itu juga kita gratiskan 1 Juli. Kalau mbaknya 1 Juli nanti bisa langsung. Gitu ya. Wah, sayang saya 1 Juli ini, Pak. Terus kemudian sama dengan di tempat-tempat yang lain, kabupaten yang lain kita juga ada kampung tangguh. Tadi sudah diserahkan dari Ibu tadi narasumber. Kampung tangguh juga sama prinsipnya seperti yang disampaikan tadi. Dan hari ini tadi kita kita lombakan. Jadi kampung tangguh ini kita lombakan. Pengumuman di tanggal 1 Juli tadi sudah kita umumkan ada 13 yang terpilih menjadi yang terbaik. Ada juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3 dan juga favoritnya ada sampai 7. Kita kalau bisa memberikan sebanyak-banyaknya untuk bisa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa tetap melaksanakan dan menggelorakan kampung tangguh ini. Jadi pemberian hadiah ini untuk bisa mensupport mereka juga. Jangan terus sudah lewat dari sini selesai tidak. Bosan gitu ya. Jangan. Ya. Karena memang gini, ada kecenderungan masyarakat ini kalau sudah ke sini terus lama-lama kan agak-agak menurun. Makanya ini kita berikan pemicu motivasi untuk bisa tetap semangat menjalankan protokol kesehatan, disiplin terhadap protokol kesehatan yang harus benar-benar kita terapkan, bahkan sampai dari rumah itu tadi, dari kampung mereka. Kurang lebih itulah. Ini pastinya banyak sekali kegiatan-kegiatan, mulai dari kampung tangguh, ada juga SIM gratis. Ini bahkan tidak hanya di Lamongan ya, memang di Magetan, di Ngawi tadi juga menjelaskan juga hampir sama kegiatannya. Nah ini ada 2 radio, ada di Ngawi dan juga Magetan. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa ikutan di chat ya. Jadi ada pertanyaan dari audiens pun nanti kita bagikan juga ke narasumber. Pak, kalau berkaitan dengan kegiatan yang ada khususnya di Lamongan ini, apakah warga Lamongan di masa new normal seperti ini, bahkan memang sebelumnya karena memang ada PSBB dan lain sebagainya, di fase new normal seperti ini, mereka yang akhirnya melakukan kegiatan atau mengurangi kerumunan. Ini di Lamongan sendiri, Pak, ini gimana? Apakah mereka benar-benar mengurangi atau bagaimana? Ya, untuk di Lamongan sendiri kita ini kan belum new normal, masih menuju new normal. Jadi belum diterapkan new normalnya benar-benar new normal tidak, masih menuju new normal. Makanya untuk bisa masyarakat ini tidak
tergagap dengan adanya new normal nantinya kita buat arah ke sana. Tentunya arahnya untuk ke sana adalah pendisiplinan tiga hal. Tetap jaga jarak, sering cuci tangan, kemudian pakai masker. Di seluruh kegiatan, apapun kegiatannya tetap menggunakan prinsip itu tadi. Gitu ya. Iya. Memang ada stand hijau dari Bapak Bupati, tapi masih untuk melaksanakan kegiatan umum ya, kegiatan di publik memang ada stand hijau, tapi kami tetap tetap harus memperhatikan 3 disiplin tadi. Kalau Kapolres di radio. Apa namanya? Ini. Setiap kegiatan yang dilakukan harus menggunakan masker. Jaga jaraknya, sehingga apa? Dengan jaga jarak, kuota ataupun orang yang hadir pun harus juga dibatasi. Itu tadi. Tapi kita masih mengarah ke sana, Mbak. Masih mengarah ke fase new normal. Bapak Festo Ari Permana mungkin bisa memberikan penjelasan ya, karena memang di fase new normal seperti ini khususnya warga Magetan ini Pak, bagaimana untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keramaian. Ini kan katanya menuju fase new normal. Apakah memang mereka menghindari keramaian sehingga tidak ada atau bahkan bagaimana gitu? Silakan. Baik. Terima kasih Mbak. Terkait di Magetan kurang lebih sama. Kita pada masa transisi. Kita juga dari hari ke hari terkait dengan COVID-19 ini. Yang kita lakukan pada masa transisi ini bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI maupun instansi dari pemerintahan daerah adalah mengedukasi masyarakat terhadap kepatuhan untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Kedepannya nanti sebagai gambaran saja, nanti pada saatnya ketika new normal diberlakukan akan ada sanksi terhadap ketidakpatuhan terhadap protokol-protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian seperti itu. Gambarannya seperti itu, Pak. Terima kasih. Mulai dibuka nih, Pak. Mulai dibuka nih, Pak. Mata juga hampir sama seperti itu kah atau bagaimana? Ulangi, Pak. Kelihatan kah atau bagaimana? Oke, kita Ibu Dian dari Ngawi, ini bisa dengar suara Arik? Iya, Ibu Dian.
Ya karena memang ada sedikit delay ya, jadi tidak bisa langsung. Teman dari Bahana mungkin bisa memberikan, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Rubita Bahana mungkin, ya. Ya. Yang mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan ke narasumber kita. Upaya-upaya dari pada masyarakat Nabi. Sama lagi sama Ibu Dian ya. 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 Silakan Ibu. Kita bergantung pada instansi terkait dari Pemda, ya. Upaya-upaya dari Polres Ngawi tetap meningkatkan penyuluhan, pembinaan, ya, di pasar-pasar tradisional, sama yang dilakukan dengan poras-poras yang lain mungkin Mbak, dari pagi, siang, sore, dan bahkan malam, ya. Kita yang rawan malam itu tetap dikerahkan dari anggota Polres yang kerjasama atau menggandeng tangan dari Kodim dengan Satpol PP. Itu kita mendatangi tempat-tempat keramaian, biasanya angkringan ya Mbak ya, tempat angkringan itu kan ya. Jadi kalau yang BJ kita tetap diingatkan harus tetap pakai masker, yang utama tetap pakai masker. Terus kita lihat di situ di tempat angkringan itu kalau biasanya ada tempat cuci Mbak ya, tempat cuci tangan sekarang sudah umum ya kan. Jadi kalau seperti zaman nenek moyang kita dulu ada gentong ya Mbak ya, kalau sekarang kan sudah ember sama sabun tuh udah ada, pasti ada di situ. Kita mengingatkan lagi, kita lihat lagi ada isinya atau tidak, atau hanya pajangan gitu. Biasanya begitu Mbak. Jangan-jangan embernya hanya ember kosong. Jadi kita terjun lagi ya. Oh ada masih sedikit, tolong diisi lagi. Dan pada pengunjung yang angkringan atau yang berbelanja, kita ingatkan untuk menjaga jarak. Tetap seperti itu. Jadi tidak pernah bosan dari pemerintah, Polri, dengan TNI, Pemda, dengan instansi terkait, tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Iya, ini untuk mencegah ya, lebih baik ya Ibu ya? Iya. Iya, ini salah satu kegiatan atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat Ngawi pada umumnya. Bapak Festo mungkin bisa mendengar suara Ari? Sudah delay ya? Rakyat Pak ya. Ya Mbak, gimana Mbak? Iya, Pak Festo ini khususnya warga Magetan Pak. Di Magetan ini kan banyak tempat wisata. Kalau di Magetan apakah memang di fase seperti ini apa sudah mulai dibukakah atau memang bertahap atau belum sama sekali? Baik, sejak tanggal 22 karena melihat dari petanya yang dari pusat itu Magetan memang orange, petanya sudah orange. Tempat wisata itu sudah mulai uji coba untuk dibuka. Tapi tetap kita pantau dan kita evaluasi karena tidak menutup kemungkinan apabila ketidakpatuhan terhadap protokol itu tidak bisa dikendalikan, sewaktu-waktu tempat wisata atau tempat-tempat keramaian lainnya juga bisa sewaktu-waktu untuk ditutup kembali. Itu yang kita terapkan pada saat sekarang ini seperti itu. Iya, masih uji coba ya Bapak ya? Iya, kita dari pemerintah daerah sudah istilahnya sudah mengumpulkan dari para pelaku bidang wisata, para pelaku ekonomi, mereka dipersilakan dengan menerapkan protokol yang ditentukan. Nanti kita melihat sejauh mana ketaatan atau kepatuhan terhadap protokol-protokol yang diterapkan. Apabila misalnya ketidakpatuhan itu terjadi, mereka konsekuensinya sanggup untuk menutup kembali dari objek wisata maupun tempat-tempat usaha. Ya, konsekuensinya harus ditutup kembali gitu ya. Nah, ini kembali ke Pak Harun. Ini di Lamongan Pak. Di Lamongan ini juga sudah orange. Info yang saya dapatkan kemarin. Jauh beda sama di Magetan.
Untuk di Oh, baik. Merah lagi karena ada penambahan. Kemarin sudah penambahan 5, terus alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu tapi alhamdulillah kemarin 0. Ini. Ya. Oke. Perlu pendisiplinan, menjadikan habit dulu bahwasanya masyarakat itu harus tahu pentingnya bagaimana bermasker, tahu pentingnya bagaimana kenapa saya harus menjaga jarak, tahu terus pentingnya kenapa saya harus cuci tangan terus. Nah ini di semua tempat, baik itu tempat berkumpulnya massa di alun-alun dan tempat lainnya, kita selalu ada di situ. Kita selalu ada di situ, hampir setiap kegiatan kita mesti ada di situ, selalu untuk menyampaikan himbauan untuk mentaati, pendisiplinan terkait dengan juga protokol kesehatan itu tadi. Ya, di semua tempat kita sebutkan seperti itu. Jadi untuk semua sekarang masih belum, karena kita masih dalam era untuk memberikan pendisiplinan kepada masyarakat. Iya, ini yang memang masih menuju itu tadi, masih menuju new normal. Jadi memang membiasakan masyarakat, khususnya Lamongan, yang banyak diantaranya tadi Pak Ari juga sempat cerita, ada yang beberapa yang belum pakai masker, harus diberikan masker, tapi tetap aja nggak pakai. Nah, ini kan kegiatan Anjang Sana, ini salah satu kegiatan yang sudah dilakukan, Pak, atau isinya apa aja gitu? Ya. Baik, pertama saya masih menambahkan masalah masker dulu ya. Masker kalau untuk di kota sendiri ya sudah 80% lah, sudah lumayan penyadaran sudah cukup. Tapi kalau nanti Mbak lihat di daerah utara itu kebalikannya. Oh gitu. Kebalikannya. Saya kemarin sama pas waktu peresmian Kampung Nelayan Tangguh itu kita lihat masyarakat di sana masih kurang untuk awareness terhadap penggunaan masker. Makanya di sana kita buat satu kampung nelayan percontohan untuk bisa menjadi pionir pelaksanaan protokol kesehatan itu. Ya, kita buat seperti itu. Ya, semoga ke depan dengan upaya-upaya kita bersama itu bisa menyadarkan masyarakat, bisa untuk ngerti kenapa sih harus pakai bermasker? Itu yang harus kita lihat. Pemahaman harus ada pionir ataupun yang mengawal itu. Terus kalau kegiatan tadi Anjang Sana, memang itu kita laksanakan paling tidak pertama untuk bisa menjaga silaturahmi, juga menghargai ini rata-rata kepada orang saudara-saudara atau anggota yang sakit, kemudian juga kepada senior-senior kita yang sudah pensiun, itu juga kita berikan motivasi, kita berikan perhatian, karena beliau-beliau ini kita pasti arah ke sana, harus jadi pensiun semua nantinya pada saatnya. Nah itulah, menghargai menghargai senior-senior kita sangat penting sekali, dan itu kita harapkan kepada diri kita dan anggota kita semuanya. Iya. Ini salah satu kegiatan yang dilakukan ya, salah satu kegiatan di iya. Oke. Ini kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilakukan, salah satunya di Lamongan, banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, salah satunya dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 ini, dan melakukan Anjang Sana. Ini salah satu kegiatan yang juga sudah dilakukan. Nah, untuk
rekan Lupita Bahana mungkin bisa sambil memberikan pertanyaan, atau Rara dari Rasi FM. Ya. Rekan Lupita Bahana mungkin bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Ya, selamat siang. Ya, rekan Bahana dari Ngawi. Lupita. Untuk situasi Kamtibmas di Lamongan gimana, Bapak? Bapak Harun. Oh ya. Ya. Baik. Untuk situasi Kamtibmas Lamongan saat ini sangat kondusif. Apalagi dengan adanya Kampung Tangguh ini, itu terasa sekali. Kamtibmas di Lamongan semakin menurun. Kriminalitas sangat turun. Jadi Kampung Tangguh ini selain juga mencegah penyebaran COVID-19, ada dampak sampingnya, ada dampak lainnya. Ada dampak lainnya, tadi terkait dengan Kamtibmas. Kriminalitas kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu sangat jauh sekali, drastis sekali, hampir 40% yang itu turun. Ini bahkan itu karena kan gini, di Kampung Tangguh mungkin sudah tadi disampaikan, dibuat one gate system. Semua orang yang masuk ke desa itu juga ketahuan siapa yang datang, mau tujuannya apa, jadi ketahuan. Jadi sangat bisa membantu meminimalisir kriminalitas. Nanti baru masuk saja sudah ditanya mau apa, dari mana. Apalagi kalau orang luar ditanya identitasnya, suratnya, KTP-nya apa. Belum lagi nanti dicek. Kemudian kan terus masuk ke desa, masyarakat juga banyak di rumah. Jadi memang dengan adanya Kampung Tangguh ini sangat signifikan. Penyebaran COVID-19 juga kita harapkan bisa kita tekan, terus kemudian ternyata ada lagi kriminalitas juga menurun. Dan yang ini lagi yang kita lihat, guyup rukunnya masyarakat semakin lebih terasa. Dengan Kampung Tangguh ini, masyarakat sering dengan gambling, sering ngumpul, ya tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya. Tapi guyup rukunnya, saling membantu. Sudah disampaikan, iya, yang mampu, yang berlebih memberikan donasinya ke lembaga, nanti yang ada bisa dikasihkan kepada masyarakat yang terdampak. Bisa juga nanti diwujudkan ke hal yang lain, diwujudkan ke hal yang lain, masker dan yang lainnya. Ini terjadi di beberapa Kampung Tangguh kita yang kemarin, yang nomor 1 yang di Gunung itu sampai bisa menggerakkan masyarakatnya itu membuat masker sendiri. Jadi kompak sekali masyarakat di sana, guyup rukunnya muncul, juga tolong menolongnya juga terbentuk sekali. Ini itu bangsa kita. Itu terkenal dengan tadi guyup rukunnya, gotong royongnya. Kita diingatkan ini dalam pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan kita itu sebagai negara yang dulu terkenal seperti itu loh. Ini sebelumnya kan kita orang tetangga kita sakit aja kadang, oh iya sakit gitu. Tapi sekarang mau batuk aja sudah, ayo bareng-bareng seperti itu loh. Sekarang bisa memiliki rasa kepedulian kita tuh negara yang salah itu ya. Nah itulah dampak-dampak positifnya kita keluarkan di masyarakat, dan kita Polri, TNI, Pemda bersama-sama membangun ini semua, membangkitkan lagi kegotong royongan, kemandirian, tolong menolong di masyarakat ini kita keluarkan kembali melalui salah satu Kampung Tangguh sendiri ini. Iya, baik. Untuk rekan Rara yang ada di Rasi FM,
Zara? Halo. Ya, saya. Ini untuk mau menanyakan langsung aja ke Bapak Festo aja lah, yang dekat di sini aja ya Pak ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dilakukan di Magetan, kadang kan ada masyarakat yang bandel. Apakah sudah ada tindakan tegas dari pihak Kamtibnas di sini? Tolong diulang. Pak. Udah, siap. Ya, bisa diulang kembali? Oke. Monggo. Jadi untuk masyarakat yang ada di Magetan khususnya yang tidak mematuhi protokol, sanksi yang kita berikan memang belum begitu tegas. Kita masih sekadar himbauan, dan tapi ya kita harapkan beberapa tindakan yang kita lakukan cukup memberi peringatan yang keras bagi masyarakat yang kita peringatkan maupun masyarakat yang lain. Apabila tidak memakai masker, kita suruh kembali pulang. Begitupun ketika di tempat yang ramai, kita himbau untuk diawasi terus menerus. Kita datangi untuk mengingatkan protokol-protokol di tempat warung-warung maupun pengunjung-pengunjung warungnya. Kita ingatkan, kita datangi seperti itu. Jadi sanksi memang kita butuh peraturan payung hukum yang dapat mengatur kepatuhan protokol ini bisa diterapkan, dan sanksi yang dikenakan kepada pelanggar dari peraturan tersebut. Tapi sejauh ini mungkin kita harapkan masyarakat akan semakin sadar juga dibantu dengan rekan-rekan media, menyadarkan masyarakat bahwa protokol kesehatan, kepatuhan kepada kedisiplinan terhadap protokol ini bukan buat siapa-siapa, buat kita semua, buat masyarakat semua. Kembali manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sendiri. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih Bapak AKBP Festo Ari Permana. Ini juga dari Kapolres Magetan ya. Karena memang keterbatasan waktu juga di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk webinar yang memang yang sudah dilakukan pada kesempatan siang hari ini. Narasumber kita AKBP Harun SIK SH Kapolres Lamongan, AKBP Festo Ari Permana SIK Kapolres Magetan, dan Ibda Dian Amarwati Kanit Intipnas Polres Ngawi. Terima kasih. Dan juga untuk para audiens ya di kesempatan siang hari ini.